Tiap Idul Fitri selalu mudik. Mudik. Enggak pernah. Selalu eh, selalu kecuali zaman Covid kemarin ada 2 kali Idul Fitri, itu nggak pulang. Kalau dulu ya mudik. Kalau sekarang Enggak, udah di sini soalnya. Ya, mudik selalu selalu. kemana mudiknya? Biasanya ke Madura sama ke Bali. Lamongan, Gresik. Ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ke Gresik. Seberapa penting menurutmu mudik itu buat kamu? Penting, pakai banget. Yo diharuskan Mas. Soalnya kan 1 tahun sekali Lebaran itu. Penting banget ya, menyambung tali silaturahmi dengan keluarga. Kan biasanya emang itu momen yang ditunggu-tunggu karena emang setahun sekali kan, jarang banget kita bisa kumpul. Nah, pada hari itu tuh, Lebaran, itu kita bisa kumpul bareng-bareng. Kalau menurutku sih mudik itu sakral karena ini kan hari rayanya agama kita ya. Hari raya dari sebuah agama itu hampir hari raya semua agama itu ibaratnya lebaran di agamanya masing-masing itu kebanyakan dirayakannya itu bareng keluarga. Contohnya kayak Natal, Imlek itu rata-rata dirayakannya itu bareng keluarga. Jadi menurutku penting kalau pulang kampung itu. Gimana ya? Nggak tahu sih ya. Enaknya mudik sama nggak mudik pun sama aja menurutku. Eh penting ya karena bisa berkumpul, tapi nggak ngumpul juga sih sebenarnya. Ikut ngumpul apa tipe yang menghindari untuk kumpulan? Ngumpul cuman di awal, datang salim-salim terus tinggal lagi ke kamar. Introvert sih sebenarnya. Oh, jadi kalau ada keluarga kamu main di kamar ya? Ya, Ikut ngumpul. Kumpul-kumpul keluarga tapi di rumahku. Karena mama anak tertua. Oh, jadi yang terima tamu ya? Ya, Apa yang kamu cari saat kumpul keluarga itu? Update-update tentang keluarga yang jarang ketemu lah. Dia dia kerja di mana sekarang, entah itu atau ada informasi-informasi apa, entah ketemu sepupu-sepupu jauh yang lama udah nggak ketemu, sekarang udah gede kayak gitu-gitu. Obrolan yang paling kamu hindarin saat mudik apa? kerja di mana, kapan nikah, mana pasangannya. ini basa-basinya sebenarnya. Oh, udah besar ya sekarang. Terus tanya gimana kuliahnya dan lain-lain. Aku sebenarnya nggak ada sih, aku anggap asik aja gitu obrolannya. Biasanya banyak pertanyaan gak jelas. Ya kayak kamu apa umurnya berapa? Kok belum nikah? Kok belum lulus? Sekarang udah lulus pasti ada lagi. Pasti ribet lah itu basa-basi. Kapan nikah? Terus eh kapan dikenalin sama calonnya? Terus eh kerja di mana? Terus kok bisa sih tinggi banget gitu. Itu pertanyaan membosankan setiap tahunnya. Jawabannya kamu ngatasinya gimana kan ya? Nah, untungnya 2-3 tahun ini aku ada persiapan kalau misalnya mau lebaran aku selalu begadang. Biar habis sholat id langsung makan langsung tidur, nggak ketemu saudara. Senyum aja. Cuman salaman makan terus cabut nongkrong. Kejadian apa yang paling kamu nggak bisa lupain saat mudik? Nggak ada sih soalnya mudiknya deket jadi biasa-biasa aja. Oh, ada. Banyak sih, banyak cerita karena kayak Ketinggalan pesawat. eh itu terjadi waktu kuliah kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku ketinggalan pesawat gara-gara aku ngeyel terhadap orang tuaku. Jadi orang tuaku itu udah ngomong bahwa naik tol aja, takut nanti itu macet. Ternyata beneran macet, aku sampai sana udah lost calling. Jadi aku harus kebetulan waktu itu karena ini pulangnya H-2 atau H-3 lebaran, otomatis dalam kondisi masih berpuasa, yang harusnya flight jam 9-an kalau nggak salah. Jadi harus pindah flight ke jam 5. Otomatis aku seharian di bandara, bener-bener duduk di ruang tunggu, karena kalau mau masuk lounge kan puasa. Biasanya makan bareng.
di rumah Bebek. Waktu itu nah, kena macet pas mau mudik ke Surabaya kena macet. Jadi mau nggak mau lebarannya di jalan. Kayak kumpul sama saudara-saudara, sama keluarga, dan mereka tuh bener-bener ngehargain banget walaupun mereka non-muslim, tapi bener-bener ciptain suasana lebaran ya kayak lebaran gitu. Mereka bener-bener kayak yang masakin rendang, masakin opor, dan lain-lain itu. Jadi supaya ngebuat suasananya tetap tetap suasana lebaran walaupun mereka non-muslim gitu. Itu sih kerennya. Dulu sih waktu kecil, waktu TK, SD gitu-gitu. Karena mereka sampai nginep beberapa hari di rumah. Nah, itu seru sih sebenarnya momennya. Udah banyak keluarga yang lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu tuh mereka udah pada gede-gede gitu ngelihat aku ternyata oh aku udah tua ya gitu. Makanan apa yang paling ditunggu waktu lebaran? Opor, sambal goreng ati, apalagi ya? Tupat. Tahu ini nggak sayur manisa yang kayak lodeh tapi itu dari manisa itu dari kayak buat apa lupa. Terus habis itu ada udangnya, terus habis itu ada apa ayam opornya, ada ketupatnya, terus ada eh, tempe tahu balado, terus ada kering tempe lah. Biasanya itu opor ayam, ketupat gitu. Bandeng. Opor ayam. Ada makanan khas Banjar namanya buras. Buras itu semacam ketupat tapi dikasih apa? Dikasih bumbu merah. Kadang ada lauknya itu pakai telur. Oh, nggak tahu namanya, ibuku yang tahu. Nanti aku tanya dulu ya. Itu yang paling ditunggu. Ya, karena itu sehari bisa 3-4 kali makan. Karena kalau di hari biasa terus makan opor itu kayak nggak valid gitu. Ketupat juga ada, tapi untuk khususnya di keluargaku tuh biasanya buras. Kalau enggak lontong gitu. Biasanya yang kamu siapin untuk mudik itu apa? Paling cuman bantuin ibu nyiapin kalau ada tamu-tamu datang, nyiapin kembang, nyiapin makanan, nata rumah, Baju sih karena kalau uang udah ditanggung orang tua ya. tuker uang baru, beli minuman sama jajan-jajan kecil, sama masak. Nah, aku siapin, oh biasanya kan ini baju, ya kan, baju seragam waktu dipakai buat sholat Id gitu. Terus apa ya, dompet untuk menerima uang-uang THR itu sih. Biasanya sih bawa bekal buat tinju, itu aja. Buat apa? Tinju. Tinju. Ah, Apa itu? tinju itu biasanya buat ngasih ke saudara-saudara gitu loh, Mas. Kayak THR gitu. Enggak ya kayak gula sama jajan sama orson gitu. Oh, parcel. Ah, Oh. yo orang Jawa kan tinju. Ya, apa ya? Ini sih senam muka biar bisa senyum terus. Pertama karir. Nah, ya. Ya, gitu. Ya. Terus habis itu ditinggal tidur. Biasanya mudik berapa lama, Pak? Biasanya sih paling 2 hari 3 hari soalnya kan deket Mas, Lamongan Gresik. Seminggu 2 minggu. Oh, durasi mudik. Durasi mudik kira-kira 1 minggu. 7 sampai 10 hari lah. Biasanya mudik sedapatnya libur sih. Biasanya kan kalau nggak salah mungkin 4-5 hari ya, sekitar segitu. Ke Madura naik mobil. Mm-mm. Ke Bali. Iya sama road trip juga naik mobil. Itu kalau ke Bali road trip pasti pelabuhan rame banget kan? Iya, heeh, rame banget. Tapi tetap ini kok, tetap tepat waktu. Maksudnya nggak yang semacet itu. Enggak seharian gitu kan? Enggak. Seminggu 2 minggu itu ngapain aja? Biasanya ke ini sih, ke rumah keluarga yang biasanya di Sidoarjo, di Ponorogo gitu-gitu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri buat semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Lebaran ini kita
membuka lembaran baru untuk kehidupan yang selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan semua supaya bisa mengikuti lebaran-lebaran berikutnya. Semoga ibadah kita selama 30 hari kemarin diterima dan mendapatkan keberkahan. Dadah. Terima kasih.